Assalamualaikum. Rena dikagetkan dengan suara salam dari dua orang, ibu dan bapak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, ibu, bapak. Si bapak mengambil satu kursi agar mereka bisa duduk berdua menghadap Rena. Maaf, bukannya ibu tadi sudah ambil rapot, kok balik lagi ke sini? Rena hafal wajah ibu di depannya yang sudah mengambil rapot sebelumnya. Ini ibu, maaf, bapaknya pengen ketemu sama ibu. Tadi kami sudah nyari ke kantor. Kami kira ibu sudah di kantor. Rena tersenyum. Belum, Bu. Sekalian nunggu di sini. Maklum, lagi hamil. Kalau naik turun tangga suka capek. Ada apa, Pak? Mereka terdiam dan saling pandang. Ini, Bu, si bapak menundukkan kepala dan seperti menahan tangis karena haru. Rena memperhatikan si bapak. Dia mengambil 2 kali nafas dan menghembuskannya. Kemudian Rena mengalihkan pandangan ke si ibu. Si ibu hanya menganggukkan kepala. Rena tambah bingung, tapi Rena tetap diam menunggu si bapak berbicara kembali. Makasih, Bu, Citra dibolehkan ikut ke Jogja, padahal saya melarangnya karena nggak punya uang. Saya hanya bekerja sebagai satpam, itu pun hanya 4 hari masuk. Gaji habis buat kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak. Saya punya 6 anak, jadi memang Citra aku larang ikut tur. Tapi berkat ibu, anak saya bisa ikut tur dan katanya dia sangat senang ketika di sana. Makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Saya hanya membantu dengan meminta kerelaan anak-anak sekelas. Kalau uang kas yang ada diambil 10.000 per anak untuk disumbangkan agar Citra bisa ikut tur dan anak-anak setuju. Selebihnya saya hanya membantu kekurangannya saja dan didapat Citra hanya membayar separuhnya. Dan memang ada sedikit dari kakak saya, Andira, guru kelas 9, yang menyumbangkan sedikit uang buat ongkos Citra. Rena menjelaskan, makanya itu, Bu, saya sangat berterima kasih akan usaha ibu. Rena tersenyum, kata ibunya Citra sambil melihat ke istrinya yang duduk di samping kanannya. Ibu mau berhenti, takutnya saya nggak bisa bertemu ibu lagi dan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Rena tersenyum kembali. Oh, Bapak, nggak usah dipikirkan. Ini tadi dari tempat kerja. Rena merasa nggak enak karena si Bapak harus izin ke tempat kerjanya hanya agar bisa bertemu dengan Rena. Tapi, Bu, maaf ya, saya nggak bawa apa-apa buat ibu. Si ibu menyela. Iya nih, Bu, maaf banget. Nggak apa-apa, Ibu. Bapak, nggak usah difikirkan. Dengan Bapak dan Ibu datang saja, saya sudah senang. Kita bisa bersilaturahmi. Rena tersenyum senang dan mereka pamit pulang. Akhirnya Rena juga ikut turun dan menuju ke kantor. Ternyata di sana Rena sudah ditunggu ibunya Billy, ibu dari murid yang rapotnya belum diambil. Maaf, Ibu, saya tunggu di sini saja. Soalnya kalau ke atas saya capek. Maklum, tubuh saya besar banget. Ini jadi nggak kuat naik. Rena hanya tersenyum. Oh, maaf juga. Saya nggak tahu. Kalau tahu, saya turun dari tadi. Mereka akhirnya beramah-tamah duduk di depan kantor. Duduk di kursi meja piket. Bu, si Billy seneng katanya. Ibu itu orangnya enak diajak ngobrol, nyambung aja gitu. Dia kan seneng main game dan komputer, terus buat channel YouTube. Katanya nanti dia pengen mengembangkan bakatnya biar sukses. Padahal ibu kan guru matematika. Rena tersenyum. Si ibu tidak tahu sebenarnya Rena juga menguasai komputer. Iya, Ibu, kita berbagi ilmu dan saya sarankan dengan tetap belajar, baik belajar pelajaran sekolah maupun belajar yang lain. Apa yang diinginkan harus benar-benar dikuasai agar bisa berhasil. Mereka asyik mengobrol hingga waktu tak terasa sudah 1 jam lebih. Ibunya Billy benar-benar senang dengan perkembangan pemikiran anaknya. Waktu yang ditentukan sudah tiba.
Norman menjemput Rena dan Ahmad untuk pindah ke rumah baru. 19 Desember 2018 mereka pindahan ke Tasikmalaya. 2 hari sebelumnya mereka menyewa truk dari kampung Norman untuk mengangkut perabot, baju, lemari, dan motor dari Cikeas ke Tasikmalaya. Kini mereka bertiga pulang naik bis tanpa membawa apapun. Rena tidak pamit ke Andira dan Ardan karena saat itu mereka sedang mudik ke Jawa. Di rumah baru, suasana benar-benar baru bagi Rena dan Ahmad yang tadinya di Cikeas tinggal di perumahan dengan banyak orang. Kalau pagi semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang berangkat sekolah, bapak-bapaknya berangkat ke kantor TNI, ibu-ibunya sudah belanja. Sekarang di rumah barunya mereka tinggal di bukit dengan hanya ada satu tetangga yang rumahnya dekat. Tetangga yang lain agak jauh sekitar 500 meter dari rumah. Benar-benar suasana yang sepi. Tetapi jika pagi mereka disapa oleh udara yang sejuk dan pemandangan sekitar yang indah dengan perbukitan yang terdapat pohon-pohon dan sawah penduduk. Sungguh senang melihat pemandangan tersebut dari atas rumah Rena. Rena bersyukur punya rumah di daerah perbukitan tersebut. Alhamdulillah ya Allah, aku gak nyangka bisa punya rumah sebesar ini dan di sini dengan udara yang sejuk. Batin Rena. Rena mengingat ketika kecil SMP ia ingin tinggal di daerah Bogor yang sejuk, tidak seperti di Jawa, di kampung Rena yang panas. Ternyata Rena memang tinggal di perbatasan Bogor, Cikeas, berbatasan dengan Cibubur, tetapi suasananya masih panas juga. Kini Rena benar-benar tinggal di daerah yang diinginkan waktu kecil, yaitu suasana yang sejuk dan dingin di perbukitan. Rena juga nggak menyangka kini ia punya kebun dan sawah. Dulu ia pengen punya perkebunan yang bisa menghasilkan buah-buahan dan sekarang itu terrealisasi meskipun tidak berhektar-hektar luasnya. Dahulu ketika masih di Cikeas, Norman membeli sawah, kebun, dan kolam ikan. Mereka menanam buah-buahan dari pepaya, nanas, stroberi, bahkan ada juga buah yang sudah tersedia dan tinggal dipanen saja seperti pisang, sawo, nangka, sirsak, jambu, langsep, mirip duku, tapi ada asemnya. Selain itu, mereka memelihara ikan mujair, nila, patin, gurame, dan bawal di kolam. Serta Norman juga budidaya burung puyuh, bebek, dan ayam kampung. Ada juga pelihara kambing, tapi hanya beberapa saja. Mereka juga menanam aneka sayuran di pekarangan rumahnya. Ada bayam, kangkung, pepaya Jepang, daun singkong, sawi, mentimun, kacang panjang, lenca, kemangi, katuk, dan lain-lain. Selain sayuran, mereka juga menanam macam-macam bumbu seperti kunyit, jahe, cabai, kencur, bawang merah, bawang daun, dan lengkuas, serta masih banyak lagi. Norman sangat senang dan gak menyangka akan kehidupan yang ia jalani. Sungguh ini adalah anugerah yang sangat indah buatnya. Sore itu mereka duduk di tikar berdua sambil menikmati suasana sore di atas rumah sambil makan singkong dan ubi ditemani teh hangat dan kopi. Sedang Ahmad sekolah agama ngaji di masjid. Alhamdulillah ya Allah atas semua ini, batin Norman dengan tersenyum memandang Rena. Mereka tersenyum bersama. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.